Jadi aktor intelektual di balik peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN. Selain telah mengamankan 15 orang yang diduga terlibat atas kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN, pelaku yang diduga sebagai aktor intelektual tersebut ditangkap di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu kemarin. Seorang pelaku berinisial C alias Ken ini ditangkap setelah tim gabungan mengamankan terlebih dulu 3 aktor intelektual lainnya berinisial DH, YJ, dan AA di Solo, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengungkapkan Subdit Resmob dan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya masih terus bekerja meminta masyarakat untuk menunggu penyidikan lebih lanjut karena pemeriksaan yang dilakukan penuh kehati-hatian. Iya masuk berita itu dia. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Dan pemirsa, untuk informasi serta terbaru dan lebih lengkap begitu sudah ada reporter berita 1 Hanif Musyafa dan juga juru kamera Rahmat Aminuddin yang akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Hanif, bagaimana perkembangan kasus penculikan dan pembunuhan kaca bank BUMN di Polda hingga saat ini berjalan, Hanif? Baik, selamat sore Agung dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini pihak Polda Metro Jaya mendalami kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN masih belum menentukan atau menetapkan motif inti dari pembunuhan. Namun untuk update terbarunya memang pihak dari Polda Metro Jaya sudah menetapkan dan menangkap 15 tersangka yang menjadi tersangka pembunuhan. Dari 15 tersangka tersebut dijelaskan bahwa terdapat 4 klaster atau 4 peran dari 15 tersangka tersebut terhadap pembunuhan ini. 4 klaster tersebut atau 4 peran tersebut adalah sebagai aktor intelektual atau aktor yang merencanakan dan memerintahkan pelaku lainnya untuk membunuh. Lalu ada pelaku yang bertugas sebagai pengintai atau mengikuti korban selama atau sebelum dilakukannya eksekusi. Lalu ada juga klaster yang bertugas sebagai penculik. Inilah klaster yang beberapa waktu lalu atau sempat viral pada awal adanya pembunuhan ini sebagai eksekutor atau penculik dari korban atas nama MIP. Lalu klaster terakhir atau peran terakhir adalah pelaku dengan tugas sebagai eksekutor atau penganiaya. Inilah 4 klaster dari 15 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Saat ini atau baru saja kami menemui salah satu pengacara dari 3 tersangka yang bertugas sebagai penculik dari korban MIP. Dari pengacara tersangka tersebut, 3 tersangka tersebut menjelaskan bahwa klien mereka atau para tersangka yang bertugas menculik ini sebenarnya tidak mengetahui akan adanya pembunuhan karena mereka hanya bertugas untuk melakukan penculikan. Namun ketika 1 hari setelah mereka melakukan tugasnya ditemukanlah atau tersebarlah berita bahwa korban atas nama MIP ini mati terbunuh dengan kondisi dilakban di kaki dan juga tangan dan ataupun kepala. Maka kalau dari beberapa keterangan tersangka yang sudah berhasil teman-teman atau rekan-rekan media kumpulkan, memang masih menjadi misteri apa inti atau motif inti dari adanya pembunuhan ini. Namun kalau bisa dikatakan memang karena adanya 15 tersangka, maka kemungkinan pembunuhan ini menggunakan ataupun melibatkan jumlah dana yang besar untuk menggerakkan para aktor ataupun para tersangka agar terjadinya proses ataupun perencanaan pembunuhan dari mulai pengintaian, penculikan hingga eksekusi. Lalu untuk aktor intelektual atas nama atau inisial DH yang dikenal sebagai seorang pengusaha dan motivator, maka timbul persepsi ataupun kecurigaan bahwa motif pembunuhan ini berkaitan dengan transaksi di mana
korban atas nama MIP bertugas ataupun bekerja sebagai kepala cabang Bank BUMN, sedangkan aktor intelektual atas nama DH sebagai aktor inti bertugas ataupun memiliki usaha, yang mana ini adalah kegiatan ataupun terjadi seringnya mereka bertemu atas nama atau atas tujuan jual beli, sehingga kalau ada persepsi ataupun kemungkinan adalah terkait dengan transaksi gagal ataupun hal-hal yang merugikan aktor DH sebagai aktor intelektual atau aktor inti. Jadi kalau hingga sore ini memang pihak kepolisian Polda Metro Jaya masih belum menentukan atau mengumumkan apa motif inti dari pembunuhan kepada korban MIP dari aktor intelektual DH. Baru saja mencapai penetapan 15 tersangka dengan 4 klaster ataupun 4 peran yang berbeda. Seperti itu, Agung. Baik, Hanif, spekulasi kemudian bermunculan begitu di lapangan. Belum ada keterangan eksplisit menyebutkan motif pasti dari kejadian ini, tetapi spekulasinya ada banyak tadi, seperti salah satu yang Anda sampaikan juga. Di luar beredar informasi bahwa kemungkinan ada keterlibatan aparat. Apakah ini menjadi salah satu poin yang juga didalami polisi saat ini? Ya, Agung dan juga Persa, memang kalau untuk keterlibatan aparat sampai saat ini pihak kepolisian atau Polda Metro Jaya masih belum memberikan keterangan resmi apakah benar ada pihak pihak kepolisian atau aparat yang terlibat. Dari pihak Polda Metro Jaya mengatakan masih akan mendalami kasus-kasus ataupun keterangan dari para tersangka. Hingga hari ini setidaknya sudah ada 2 pengacara tersangka yang melaporkan ataupun memberi keterangan terhadap Polda Metro Jaya. Kalau kemarin ada pengacara atas beberapa nama tersangka, sedangkan untuk hari ini adalah pengacara atas tersangka dengan nama AT, RS, dan RAH yang baru saja menjelaskan bahwa kliennya tidak mengetahui akan adanya pembunuhan, bahwa 3 tersangka tersebut hanya mengetahui akan adanya penculikan tanpa diberitahu akan terjadi pembunuhan terhadap korban MIP. Seperti itu, Agung. Baik, terima kasih Hanif atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa.